Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Pripta Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Presiden RI Joko Widodo menghadiri dan membuka Indonesia International Sustainability Forum tahun 2024 di Jakarta Convention Center pada Kamis lalu. Kapolda Jawa Timur membuka musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, siap akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Pemalang, Jawa Tengah dalam rangka kegiatan bakti sosial mengirimkan bantuan air bersih hingga ke rumah warga terdampak kekeringan pada Kamis lalu. Pemirsa, kita beralih ke informasi yang pertama. Ditres Narkoba Polda Sumsel melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 7 kg lebih dari hasil ungkap kasus selama bulan Agustus. Sabu itu didapat petugas dari 23 tersangka, salah satunya merupakan anggota legislatif Gagal. Wadir Res Narkoba Polda Sumsel AKBP Haris Sandi mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil ungkap kasus selama bulan Agustus 2024. Semua barang bukti dimusnahkan dengan cara di-blender dan diberi cairan pembersih. AKBP Haris Sandi menyebut barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 7,34 kg dan 564 butir pil ekstasi. Ia juga menyatakan salah satu tersangka berinisial AH merupakan mantan calon legislatif yang gagal usai mencalonkan dirinya pada pemilu tahun 2024 yang lalu di kota Lubuk Linggau. Polisi melakukan penangkapan dengan metode undercover buy. Tersangka diamankan di salah satu hotel di kota Lubuk Linggau. Dari BB yang kita tangkap sama pemusnahan memang ada selisih, dan selisihnya itu untuk nanti dipertanggungjawabkan di persidangan nanti ya pada tersangka sebagai barang bukti yang dibawa ke persidangan nanti. Nah, status para tersangka ini ada yang bandar dan ada yang pengedar. Ya. Untuk hukumannya sendiri, Pak? Untuk ancaman hukumannya yang kita terapkan yaitu pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati ataupun seumur hidup. Pemirsa, kita beralih ke Kalimantan. Polda Kalimantan Selatan kembali melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 51,28 kg beserta ekstasi sebanyak 16.016 butir dan serbuk ekstasi sebanyak 173,74 gram dari 16 laporan polisi. Pemusnahan narkotika tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto bertempat di lobi Mapolda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan kembali melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 51,28 kg beserta ekstasi sebanyak 16.016 butir dan serbuk ekstasi sebanyak 173,74 gram dari 16 laporan polisi. Pemusnahan narkotika tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto bertempat di lobi Mapolda Kalimantan Selatan Banjarbaru. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Adam Erwindi menyampaikan pemusnahan narkotika senilai 62 miliar rupiah ini merupakan hasil pengungkapan Direktorat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan dalam kurun waktu bulan Juli hingga Agustus 2024.
Selain menyita narkotika berbagai jenis, Direktorat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan juga turut mengamankan 20 orang tersangka yang terdiri dari 19 laki-laki dan seorang perempuan. Dengan pemusnahan narkotika ini, Polda Kalimantan Selatan berhasil menyelamatkan 273.003 jiwa dari bahaya narkoba dan menghemat biaya rehabilitasi sebesar 1,3 triliun rupiah. Kapolda menyampaikan bahwa selama tahun 2024 ini, Polda Kalimantan Selatan telah memusnahkan barang bukti narkotika berbagai jenis, meliputi sabu seberat 72 kg, ekstasi sebanyak 6.204 butir, serbuk ekstasi sebanyak 346,28 gram, ganja seberat 824,3 gram, dextro 600 botol, trihexyphenidyl 700 butir, kosmetik Kianian 4 koli, dan rokok tanpa cukai 60 koli. Selain itu, Direktorat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan juga berhasil menangkap total 167 orang tersangka, meliputi 156 laki-laki dan 11 perempuan dari 114 laporan polisi. Kapolda Kalimantan Selatan berharap melalui kerjasama yang solid selama ini antara aparat kepolisian dan stakeholder lainnya, peredaran narkoba di wilayah Kalimantan Selatan dapat ditekan dan dihilangkan. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Reserse Polres Bener Meriah menyerahkan satu tersangka illegal logging berinisial HK kepada Kejaksaan Negeri setempat pada Kamis lalu. Penyerahan tersangka ini diterima Ajun Jaksa Madya Agra Dwi Tama Putra. Menurut Kasat Reskrim Polres Bener Meriah Ibtu Jeffrey Yandi, tersangka HK terlibat dalam aksi pembalakan liar yang terjadi pada 8 Juli 2024 di Dusun Karangputih, Kecamatan Mesidah. Tersangka HK dijerat dengan pasal tentang kehutanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Polres Bener Meriah memberikan perhatian khusus terhadap kasus illegal logging yang merusak lingkungan. Polres Bener Meriah terus berupaya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan. Ibtu Jeffrey Yandi berharap agar kasus serupa tidak lagi terjadi di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Pemirsa, unit Krimsus Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pemindahan isi gas LPG 3 kg subsidi ke dalam kaleng gas portable bekas pada Kamis lalu. Dalam kasus ini, aparat mengamankan 4 pelaku dan barang bukti berupa ribuan tabung gas portable berbagai merek. Mengungkap kasus tindak pidana migas dan tindak pidana perlindungan konsumen, memindahkan isi gas LPG 3 kg subsidi ke kaleng gas portable yang bekas untuk dijual ke masyarakat umum. Pelaku inisial GAG, I, dan SH, ya, termasuk YM yang sudah diamankan di awal tadi. Pada saat pengamanan awal, saudara YM itu menggunakan 1 unit motor Viar roda 3, diamankan dengan tabung gas ini yang kecil-kecil sebanyak 300 kaleng, ya, berbagai merek. Kemudian setelah pengembangan mendatangi alamat tadi, Jalan Pulau Karimun Jawa. Di sana ditemukan 1.200 tabung gas portable berbagai merek dalam negeri yang sudah terisi. Kemudian 3.750 tabung gas portable berbagai merek masih kosong. 2 buah regulator, 1 buah timbangan manual, 2 buah timbangan digital, 70 tabung gas 3 kg ya, subsidi ini kosong. Itu sudah diamankan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi. Mereka itu sudah meraup keuntungan dari pelaku itu 518 juta rupiah.
Pemirsa, Presiden RI Joko Widodo menghadiri dan membuka Indonesia International Sustainability Forum tahun 2024 di Jakarta Convention Center. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.